akan menggali lebih dalam ke dalam kehidupan Ratanca, satu-satunya yang selamat dari pemberontakan mematikan, dan bagaimana dendamnya yang menyala-nyala melawan Jaya Negara, sang raja, dari perlakuan tidak senonoh terhadap istrinya hingga penderitaan dalam kehidupan pribadinya. Ratanca menjadi tokoh yang syarat dengan dendam dan intrik. Selamat datang di saluran YouTube Taksaka Seta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Dharmaputra, sebuah jabatan yang tercipta dari tangan dingin Raden Wijaya, pendiri perkasa kerajaan Majapahit. Namun, di balik gemerlap kejayaannya, tersembunyi kisah kelam dari 7 anggota Dharmaputra, di antaranya, Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Sayangnya, nasib buruk menghampiri mereka, dan pemberontakan menjadi akhir tragis bagi Dharmaputra. Takdir Ratanca membawanya melewati badai pemberontakan Rakuti pada tahun 1319, menjadikannya satu-satunya yang selamat. Namun, kehidupan yang tersisa bagi Ratanca penuh dendam terhadap Jaya Negara. Sebagai seorang tabib istana, Ratanca menyembunyikan niat jahatnya dengan sempurna. Dalam serat Pararaton, terungkap bahwa akar dendam Ratanca bermula dari perlakuan tidak senonoh terhadap istrinya oleh sang raja. Penderitaan pribadi ini memicu bara dendam yang berkobar di dalam dirinya. Namun, tak hanya itu, dendamnya juga merayap perlahan terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharmaputra. Pertanyaannya pun muncul, apakah Ratanca akan mampu menjalankan rencananya dengan sukses? Ataukah nasib Dharmaputra akan terus menghantui? Saksikanlah kehidupan kelam Ratanca yang syarat dengan intrik dan rahasia gelap di dalam istana, di mana dendamnya menjadi bayang-bayang yang tak terhindarkan. Tahun 1328 menjadi saksi bisu ketegangan di Istana Majapahit, di mana Ratanca, salah satu anggota Dharmaputra, menemui Gajah Mada dengan keluhan pahitnya terhadap Jaya Negara. Keluhan itu tak lain adalah rencana raja untuk menikahi 2 saudara tirinya, Dyah Gitarja alias Tribuwana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Ratanca tak tinggal diam. Setelah melaporkan keluhan tersebut kepada Gajah Mada yang belum bereaksi, ia mengambil inisiatif sendiri ketika mendapatkan kesempatan mengobati Jaya Negara. Sebagai abdi setia mendiang Raden Wijaya, Ratanca merasa perlu untuk mengakhiri nasib buruk yang dihadapi istri dan keluarganya. Jaya Negara, Raja kedua Majapahit, naik tahta pada tahun 1309 Masehi dengan gelar Abhiseka Wiralanda Gopala. Namun, ia tidak disambut dengan sukacita oleh sebagian penduduk Majapahit. Kitab Pararaton menyebutnya dengan nama Kalajemet, yang diartikan sebagai olok-olok karena memiliki makna lemah atau jahat. Beberapa orang tidak senang dengan naiknya Jaya Negara menjadi raja, salah satunya karena darah campurannya, Jawa dan Melayu, bukan keturunan murni dari Kertanagara, raja terakhir Singhasari sebelum Majapahit berdiri. Bukan hanya itu, kekhawatiran masyarakat Majapahit semakin bertambah karena Jaya Negara bukanlah hasil dari pernikahan resmi, melainkan lahir dari istri selir. Meskipun sebelum menikahi Darapetak, Raden Wijaya telah memiliki 4 istri, semua putri Kertanagara. Darapetak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya, Jaya Negara, sebagai putra mahkota. Dengan dendam Ratanca sebagai pendorong, kisah ini menjadi arena pertempuran pribadi di Istana Majapahit. Akankah Ratanca berhasil membalaskan dendamnya? Ataukah Jaya Negara akan mampu mengatasi konflik internal yang mengancam kestabilan kerajaan? Hanya waktu yang akan menjawabnya, sementara kita menyaksikan intrik dan ketegangan di balik tirai kehidupan Istana Majapahit yang megah. Meskipun lahir dari seorang selir, kisah hidup Jaya Negara di Kerajaan Majapahit menjadi semakin rumit dan tragis. Berkat pengakuan Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuaneswari sebagai ibu angkat sejak kecil, kedudukan Jaya Negara berubah menjadi putra mahkota, terutama karena permaisuri tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Namun, bayang-bayang pemberontakan dan dendam menghantui masa pemerintahan Jaya Negara dari tahun 1309 hingga 1328. Pada masa pemerintahannya, Jaya Negara harus menghadapi beberapa pemberontakan yang dihasut oleh Dyah Halyuda, termasuk pemberontakan Mahapatih Nambi dan pemberontakan Rakuti. Meskipun semuanya berhasil dipadamkan oleh Jaya Negara, nasib tragis menanti Dyah Halayuda yang akhirnya dibunuh oleh Jaya Negara melalui tangan setia, Gajah Mada.
Sebuah episode dramatis terjadi ketika Jaya Negara terkena sakit bisul, membuatnya tidak mampu berjalan akibat pembengkakan. Gajah Mada memanggil Ratanca untuk mengobati raja yang sedang sakit. Namun, Ratanca yang sebenarnya menyimpan dendam mempersiapkan alat operasi sebagai senjata untuk membunuh Jaya Negara. Dengan kelicikan, Ratanca berhasil menyelinapkan pisau opresai ke dalam tubuh Jaya Negara. Sang raja, meskipun terkena serangan, tidak menunjukkan kekebalan terhadap senjata tersebut. Ratanca kemudian mengajukan permintaan agar Jaya Negara melepaskan zimat kekebalan yang dimilikinya, dan sang raja menurut Tanca berhasil menyudahi nyawa Jaya Negara. Namun, Gajah Mada yang menyaksikan insiden mengerikan tersebut, tanpa ampun menikam Ratanca. Terbongkarnya rencana pembunuhan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan sejarawan. Slamet Muljana, sejarawan ternama, mengungkapkan kecurigaannya bahwa otak di balik pembunuhan Jaya Negara sebenarnya adalah Gajah Mada sendiri. Dugaan tersebut semakin kuat dengan fakta bahwa Gajah Mada saat itu menjabat sebagai Patidaha. Ajanya adalah Dyahwiyat, saudara tiri yang menjadi korban di dalam insiden tersebut. Gajah Mada dianggap sengaja memancing amarah Tanca agar Tanca yang mengambil tindakan, yang kemudian diikuti dengan pembunuhan tanpa pengadilan untuk menghilangkan jejak. Sejarawan Belanda, N.J. Krom, dalam Hindu Javanse Geschiedenis, mendukung hipotesis bahwa Gajah Mada adalah otak di balik intrik tersebut. Tragedi di balik tirai Kesultanan Majapahit membuka pintu kepada misteri dan kegelapan yang melingkupi politik dan intrik kekuasaan pada masa lalu. Takdir tragis Jaya Negara, Raja kedua Majapahit, menjadi lahan subur untuk munculnya berbagai teori konspirasi dan rahasia gelap. Dalam pandangan para Kitri Simbolon, 2006, yang dikutip dalam buku Menjadi Indonesia, Gajah Mada disebut memiliki dendam terpendam terhadap Jaya Negara akibat perlakuan tidak senonoh terhadap istrinya. Gajah Mada dikatakan menggunakan Ratanca, seorang tabib istana, sebagai alat untuk mengakhiri nyawa sang raja. Versi ini mendapatkan dukungan dari buku Nagara Kertagama dan tafsir sejarahnya karya Slamet Muljana, 1979, meskipun Muljana juga mengungkapkan versi lain. Menurut Muljana, Gajah Mada sebenarnya tidak menyukai Jaya Negara dan memanfaatkan Ratanca untuk mengakhiri riwayat buruk sang raja. Para raton, seperti yang diutip oleh Muljana, mengungkapkan bahwa Gajah Mada sudah bersiap di kamar raja tanpa sepengetahuan Ratanca. Saat Jaya Negara diserang, Gajah Mada tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Ratanca. Walaupun Gajah Mada terlibat dalam kejadian tersebut, namanya tetap bersih di mata publik dan bahkan dianggap sebagai pahlawan. Slamet Muljana menulis, demikianlah rahasia itu tertutup. Orang ramai hanya tahu Gajah Mada membalaskan kematian Sang Prabu dan menusuk Tanca sampai mati. Sejarawan Earl Drake, dalam bukunya yang menarik berjudul, Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, 2012-96-97, menyimpulkan bahwa pembunuhan Jaya Negara adalah hasil konspirasi antara Gayatri, ibu dari Tribuwana Tunggadewi dan Sri Raja Dewi, dengan Gajah Mada. Gayatri sendiri adalah istri Raden Wijaya sebelum menikahi Dara Petak, ibu Jaya Negara. Kematian Jaya Negara menjadi teka-teki yang masih membingungkan, dengan berbagai versi dan teori yang membingungkan. Rahasia di balik tirai kekuasaan Majapahit terus mengundang penasaran, dan kita hanya bisa meraba-raba dalam kabut sejarah untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.